Katakanlah kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini, di mana kita akan memasuki pasal yang keempat dari 7 pasal yang disebutkan dalam kitab ini. Tidak lain, dia adalah pembahasan tentang hukum-hukum seputar haid. Syekh memberikan judul akan pembahasan dalam pasal ini, Al-Fasl Ar-Rabi' fi Ahkam Al-Haid, pasal keempat tentang hukum-hukum seputar haid. Syekh Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa sesungguhnya untuk permasalahan haid, maka hukum-hukum yang berkaitan dengannya sangatlah banyak, ada kurang lebih 20 hukum. Dan kata Syekh, kami akan menyebutkan sebahagian di antara hukum-hukum tersebut, apa yang dianggap sangat dibutuhkan oleh para wanita. Jadi dengan demikian, maka tidaklah akan diuraikan dalam pasal yang keempat ini semua hukum yang ada seputar masalah haid, tetapi hanyalah yang disebutkan permasalahan-permasalahan pokok, perkara-perkara yang penting yang sangat dibutuhkan oleh para wanita. Maka tentu saja hukum yang pertama adalah masalah salat. Adalah masalah salat. Al-awwalu as-salat, fa yuharramu al-haidi as-salata as-salatu tarruha wa nafsuha wa la tasihhu minha. Maka diharamkan bagi wanita yang haid salat wajib maupun sunnah, dan tidak sah dari wanita yang haid salat tersebut. Jadi di samping bahwa jika dia salat tidak sah, perkara yang lain bahwa juga diharamkan baginya untuk salat. Bahkan jika seorang wanita mengetahui keadaan dirinya bahwa dia haid, namun kemudian tetap melaksanakan salat, maka sebagian ulama jika dengan sengaja seperti ini menganggap perbuatan wanita tersebut adalah bentuk istihza' bid-din, adalah bentuk memperolok agama, mempermainkan syariat, dan hukum orang yang seperti ini adalah kafir. Bahwa orang yang seperti ini hukumnya kafir, ya. Man istahza bi syai'in min din Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tawabihi atau liqabihi kafar. Di antara pendapat keislaman adalah orang yang mengolok-olok sesuatu yang bukan dari sunnah Nabi, dari syariat Nabi, dan pahala serta dosa yang diancamkan dari perbuatan, ya. Maka jika mengolok-olok, maka hukumnya kafir, murtad, ya. Maka demikian pula hanya dengan masalah wanita haid yang melaksanakan salat tadi, ya. Maka adapun jika dia salat namun tidak mengetahui keadaannya bahwa dia haid, maka tentunya perkara lebih ringan, tetapi salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Kemudian diingatkan pula oleh Syekh Ibnu Taimiyah, wa kadzalika la tajibu 'alaiha shalah illa an tudrika min waqtiha miqdar rak'atin kamilah, fatajibu 'alaiha shalah hina'idin sawa'un adrakat dzalika min awwal waqti am min akhirih. Demikian pula, jadi tadi katakan tidak sah salat wanita haid dan haram wanita haid melaksanakan salat. Demikian pula kata beliau, tidaklah diwajibkan baginya salat. Tidaklah diwajibkan baginya salat. Artinya sebuah ibadah salat tertentu tidak diwajibkan baginya kecuali jika dia mendapati dari waktu salat tersebut, kecuali jika ia mendapati dari waktu salat tersebut miqdar rak'atin kamilah. Miqdar rak'atin kamilah, jika dia mendapatkan waktunya sekitar 1 rakaat sempurna, maka ketika itu wajib bagi sang wanita yang haid tadi untuk melaksanakan salat, tentunya setelah bersih dari haid, artinya mengqadha maksudnya, ya.
Jadi maksudnya qada. Ya. Maka kata beliau tidak diwajibkan bagi wanita yang haid tadi untuk melaksanakan sholat kecuali jika ia mendapatkan waktu sholat tersebut. Waktu sholat tersebut ukuran 1 rakaat sempurna, maka wajiblah ia melaksanakan sholat tersebut ketika itu, baik ia mendapatkan pada awal waktu ataupun pada akhir waktu. Awal waktu ataupun akhir waktu. Maka saya akan memberikan contoh yang lebih konkret, yang lebih jelas. Contohnya adalah seorang wanita yang haid sesudah terbenamnya matahari dari rakaat dengan ukuran 1 rakaat. Jadi ada seorang wanita, misalnya sekarang waktu maghrib sekitar 5:30 ya, maghrib. Nah, dia kira-kira jam 6 kurang 1/4 ya, atau jam 6 kurang 20 lah misalnya, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, mengalami haid. Nah, waktu dari 5:30 sampai 6 kurang 1/4 atau jam 5.30 sampai 5.45 pasti adalah waktu yang cukup untuk menaikkan 1 rakaat sempurna. Ya. Nah, wanita ini belum melaksanakan salat maghrib dan tiba-tiba haid datang. Tentu saja setelah datangnya haid dia tidak boleh sholat, ya, dan diharamkan baginya sholat, dan tidak sah meskipun dia sholat dengan alasan saya dapatkan waktunya tadi, tidak, ya. Maka dia hanyalah melaksanakan sholat maghrib yang tertinggal tadi, yang didapatkan 1 rakaat sempurnanya, yang seukuran 1 rakaat sempurnanya, dia tunaikan setelah bersih dari haidnya atau diqadha dengan kata lain, diqadha, ya. Maka diwajibkan bagi sang wanita jika ia telah bersih untuk mengqadha salat maghrib karena ia mendapatkan waktu dari salat maghrib dalam ukuran 1 rakaat sempurna, artinya waktu yang sah ia menunaikan 1 rakaat sempurna, 1 rakaat sempurna. Ini contoh wanita yang mendapatkan di awal waktu 1 rakaat sempurna, namun belum melaksanakan salat tersebut dan dia keburu haid, ya. Contoh dari wanita yang mendapatkan 1 rakaat sempurna tetapi pada akhir waktu. Contohnya kata beliau, seorang wanita yang bersih dari haid qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Berarti sebelum terbitnya matahari, ya. Kita tahu bahwa waktu subuh adalah sejak fajar shadiq, ya, sampai terbitnya, sebelum terbitnya matahari, sampai sebelum terbitnya matahari. Nah, wanita ini dia sedang dalam keadaan haid pada waktu malam harinya. Pada waktu malam harinya dia masih dalam keadaan haid. Ketika berkumandang adzan subuh di masjid, dia pun masih dalam keadaan haid, ya. Setelah orang pulang dari masjid pun dia masih dalam keadaan haid, ya. Nah, tiba-tiba kira-kira sebelum terbitnya matahari, ya, yang itu ukuran 1 rakaat sempurna masih sah ditunaikan sebelum terbitnya matahari, dia mendapatkan bahwa dia telah bersih dari haid, baik berupa mendapatkan qasqal bayda, cairan putih, atau juhuf, mendapatkan bahwa dia telah kering dari darah dan tidak ada sama sekali darah haid yang tersisa. Maka dalam keadaan seperti ini berarti dia sah dikatakan mendapatkan waktu subuh itu. Dikatakan dia mendapatkan waktu subuh meskipun akhir waktunya belum habis waktu subuh, ya. Nah, kalau begini kata saya, dia pun wajib untuk menunaikan salat atau mengqadha salat subuh yang tertinggal jika dia telah bersih karena ia mendapatkan
waktu salat subuh tersebut bahagian yang cukup untuk menunaikan 1 rakaat sempurna. 1 rakaat sempurna. Adapun kata Syekh menegaskan hukum ini, adapun jika ia mendapatkan waktu yang kurang dari 1 rakaat atau tidak cukup untuk menunaikan 1 rakaat, contohnya tadi wanita yang dia bersih waktu sholat asar dia, ya, begitu masuk waktu maghrib, ya, berkumandang adzan, ya, ketika dia akan berangkat wudu dan sebagainya, tiba-tiba dia mendapatkan darah mengucur dan telah keluar darah haid. Nah, waktu yang ada ini adalah waktu yang tidak cukup bagi dia untuk sholat, meskipun 1 rakaat. Sehingga dengan demikian dikatakan dia tidaklah berkewajiban melaksanakan sholat maghrib nanti setelah bersih, tidak berkewajiban karena dia tidak mendapatkan waktu sholat maghrib, hanya dapatkan sebahagian waktu maghrib yang bahagian itu tidak cukup untuk dikatakan sah mendapatkan sholat maghrib. Jelas ya? Jadi contoh kejadiannya tadi tentang wanita yang haid pada maghribnya, isya'nya masih haid, ya, malamnya masih haid. Nah, sholat subuh pun kemudian juga dia masih haid. Maka beberapa saat sebelum terbenamnya matahari, terbitnya matahari, dia lihat bahwa darah sudah berhenti dan keluar fasatul bayda. Sedangkan waktu yang ada antara bersihnya dengan terbitnya matahari tidak cukup untuk menunaikan 1 rakaat sempurna dan bersucinya. Bersucinya tidak cukup, itu mandi wajib, dan juga untuk sholatnya 1 rakaat pun tidak dapat. Maka kalau begitu tidaklah dikatakan bisa mendapatkan waktu sholat fajar. Tidak dikatakan mendapatkan waktu sholat fajar, ya. Maka tentunya kita bertanya, apakah dalil yang didasar akan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini? Beliau menegaskan dan mengatakan bahwa ada pun dasar dan dalil adalah karena adanya sabda Nabi di qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salat." Muttafaqun alaihi. Nabi bersabda, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat, man adraka rak'atan min as-salah, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat. Misalnya salat duhur, dapatkan 1 rakaat, atau salat asar, atau maghrib, atau isya, ataupun subuh, dia dapatkan rakaat itu, ya, 1 rakaat saja meskipun faqad adraka as-salah, maka ia telah mendapatkan salat. Dalam hadis yang lain mengatakan, man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghrib asy-syams faqad adraka as-salat. Man adraka, barang siapa mendapatkan rak'atan, 1 rakaat qabla an taghrib asy-syams, sebelum terbenamnya matahari. Kira-kira rakaat apa yang didapat ini? Salat apa? Salat asar pasti, ya. Artinya barang siapa mendapatkan salat asar 1 rakaat saja sebelum terbenamnya matahari, artinya habisnya waktu asar, waktu darurah, faqad adraka al-asra, maka ia telah mendapatkan salat asar. Meskipun 3 rakaat yang lain dari salat asar itu ditunaikan ketika azan maghrib telah berkumandang, ya, maka orang dikatakan sah mendapatkan salat asar. Jelas ya? Dan dalam hadis itu kan, wa man adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-shalah. Barang adraka al-fajr, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan salat fajar tersebut. Jadi awal hadis tentang akhir waktu tentu saja. Akhir waktu salat maghrib,
Ya, demikian pula bagian akhir hadis tentang akhir waktu dari sholat fajar subuh. Barang kita mendapatkan akhir waktunya yang sah menaikkan sholat satu rakaat sekalipun, maka dia dikatakan sah mendapatkan waktu tersebut. Ya, dan ini bukan hanya untuk maghrib dan sholat subuh, tapi berlaku untuk semua sholat sebelum habisnya waktu sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kata, jadi maknanya jelas, mantuknya jelas. Barang siapa mendapatkan satu rakaat sempurna dari satu sholat, maka ia dapatkan sholat tersebut. Dari satu waktu, maka ia dapatkan waktu sholat tersebut, ya. Itu mantuk. Maksudnya jika kurang dari satu rakaat, maka tidak dianggap mendapatkan sholat tersebut, ya. Maka ini perkara yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, meskipun kita tahu bahwa hukum asal wanita yang haid, bahwa mereka tidaklah diwajibkan sholat, bahkan haram bagi mereka melaksanakan sholat, dan jika mereka melakukannya pun karena tidak sengaja, misalnya tidak tahu, belum tahu hukumnya, atau ragu akan keadaannya, maka sholatnya tidak sah. Adapun jika dia melaksanakan dengan sengaja dan tahu, ya, seperti yang dinyatakan para masyayikh tentang wanita yang dia berada di tengah-tengah wanita yang lain, kemudian tiba-tiba dia mengalami haid, maka sang wanita ini malu karena keadaannya hingga dia ikut sholat bersama wanita yang lainnya. Jadi ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Jibril tentang al-mar'ah, wanita yang sholat hayaan, wahya haidun, ya, dia sholat karena malu dalam keadaan dia haid. Maka diingatkan oleh Syekh bahwa jika dia berbuat saja, maka ini bermanzilati istihza. Ini sama seperti bermain-main dan berolok agama, dari terancam dengan kekufuran, ya, kalau dia tahu. Adapun jika dia tidak tahu sama hukumnya dan dia tidak sadar atau tidak tahu bahwa sedang haid, maka ini hukumnya lain. Sholatnya dan dia tidak sah dan haram melaksanakan sholat tersebut. Haram artinya bahwa dia berdosa, ya, jika melaksanakannya. Baik, ini perkara yang pertama tentang masalah wanita yang tidak melaksanakan haid tadi, ya. Tetapi kemudian ada perkara-perkara yang lain yang kedua tadi kita sebutkan, itu apa? Jika ia mendapatkan waktu sebelum waktu sholat, sebelum hadisnya, jika ia mendapatkan waktu sholat sebelum hadisnya, ukuran satu rakaat sempurna yang bisa ditunaikan satu rakaat sempurna, maka dia wajib mengqadha. Baik satu rakaat sempurna itu di awal waktu didapatkannya ataupun di akhir waktu. Baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Ya. Seperti ditambahkan di sini bahwa sebagian ulama dalam masalah mendapatkan akhir waktu, mensyaratkan di sana selain waktu satu rakaat juga waktu untuk bersuci, waktu untuk mandi. Adapun yang mendapatkan awal waktu tidak perlu disyaratkan, ya, karena asalnya dia bersih, dapatkan awal waktu, tapi dia tidak langsung sholat. Seandainya pun dia sholat, hanya didapatkan satu rakaat saja, kemudian dia keluar haid, maka kalau dalam begini, karena dia belum sholat ketika itu, maka dia wajib mengqadha dengan alasan bahwa dia telah mendapatkan waktu sholat, sehingga fi zimmahnya, dalam beban tanggung jawabnya, ada kewajiban sholat tersebut. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan barang siapa mendapatkan satu rakaat, maka didapatkan rakaat atau mendapatkan sholat tersebut. Artinya diwajibkan baginya menunaikan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini menurut pendapat sebagian ulama, tentu saja yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Adapun ulama yang lainnya, maka mereka pada asalnya tidak menetapkan adanya kewajiban mengqadha, tidak menetapkan adanya kewajiban mengqadha, karena pada asalnya bahwa wanita itu tidak berdosa jika dia menunda salatnya dari awal waktu, dan ketika dia haid, maka sah dikatakan bahwa dia tidak mungkin menunaikan salat tersebut karena dalam keadaan haid
maka kalau begitu hukumnya bahwa dia lepas dari tanggung jawab dan beban. Dan ini pendapat dari ahli Tauhid. Ahli Tauhid dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada hukum qada bagi wanita dalam keadaan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang ketiga, wa idza adrakat rak'atan min waqti salatil 'asr fa hal yajibu 'alaiha salatul dhuhr min al-'asr? Sekarang ada keadaan yang lain, yaitu jika seorang wanita mendapatkan satu rakaat dari waktu sholat asar. Satu rakaat di tempat dikasih senjata, itu tapi khusus. Bahwa dia hanya dibahas pada sholat asar dan sholat isya saja. Untuk maghrib tidak disinggung di sini. Ya. Jadi jika seorang wanita mendapatkan satu rakaat dari waktu sholat asar, maka apakah diwajibkan baginya mengqadha salat duhur dan asar? Demikian pula jika yang mendapatkan satu rakaat dari salat isya dan terakhir, apakah diwajibkan baginya mengqadha salat isya dan salat maghrib? Maka fi hada khilafun bainal ulama. Ya. Ini maksudnya bagi yang mendapatkan akhir waktu. Bagi yang mendapatkan akhir waktu. Ya. Contohnya, keadaan seorang wanita yang tadi, bahwa dia dalam keadaan haid pada waktu duhur dan asarnya, dalam keadaan haid pada waktu zuhur dan asar, ya. Nah, kemudian beberapa saat sebelum terbenamnya matahari, itu habisnya waktu asar, dia bersih dari haid. Dia bersih dari haid. Dan saat tersebut waktunya, waktu antara dia bersih sampai terbenamnya matahari tadi, cukup untuk menaikkan satu rakaat sempurna. Maka tentunya dia mengqadha tadi kan, perkara kedua tadi dia mengqadha berarti mengganti. Setelah maka dia bersih, tetap mandi, setelah itu dia sholat asar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika mendapatkan akhir sholat asar itu, apakah dia hanya sholat asar saja? Karena itu waktu yang dilakukannya, atau dia juga diwajibkan sholat duhur. Mengapa diwajibkan sholat duhur? Karena menurut sebagian ulama bahwa waktu asar dan duhur itu waktu yang dia disebut sebagai waktu yang mungkin untuk dilakukan jamak sholat. Ya, artinya bahwa waktu duhur, waktu asar ini waktu yang dia saling berkaitan, bergandengan. Duhur, asar, maghrib, isya. Sehingga para ulama membagi waktu sholat itu menjadi 3 waktu darurat. Waktu darurat 3 dan waktu wajib 5. Waktu wajib adalah duhur, asar pada waktunya, maghrib, isya dan subuh pada waktunya. Adapun waktu darurat, waktu keadaan terpaksa adalah waktu jamak. Subuh sendiri, kemudian duhur, asar. Kenapa? Antum bisa sholat asar di waktu duhur, dan waktu duhur, sholat duhur di waktu asar, jam'an untuk menjamakkannya, boleh. Karena hayat yang lainnya, ya. Demikian pula maghrib dan isya, sehingga itu dia waktu darurat, waktu dalam keadaan dibutuhkan dan hajat, ya. Sehingga dengan demikian mereka menganggap kalau begitu wanita yang haid ini disamakan keadaannya dengan wanita yang sedang ada hajat daruratnya. Ketika dia bersih dari haidnya sesaat sebelum habisnya waktu asar, kalau begitu yang dia tunaikan katanya bukan hanya sholat asar, tapi juga sholat duhur. Ya, karena ketika dia melakukan waktu asar, maka dikatakan sah juga kalau begitu waktu duhur karena waktu darurat. Ya, karena itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Semua ulama berpendapat seperti itu.
Maka apa Syekh tentang masalah ini? Fi hada khilafun baina ulama. Untuk masalah ini hakikatnya ada perselisihan di antara para ulama. Wassawabu annaha la yajibu 'alaiha illa ma adrakat waqtaha wa hiya salatul 'asr wal 'isya'i al-akhirah faqat. Yang benar dari para ulama bahwa tidaklah diwajibkan baginya kecuali apa yang ia dapatkan waktunya, yaitu waktu salat asar saja. Sehingga yang demikian diwajib salat asar, demikian pula mendapatkan akhir waktu salat isya, hingga dia wajib salat isya saja, bukan salat duhur maupun maghrib. Mengapa? Karena sesuai dengan hadis tadi juga yang telah dibawakan tadi sebentar lagi, man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghrib asy-syams faqad adraka al-'asr wa man adraka rak'atan min al-fajr qabla an tatlu' asy-syams faqad adraka al-fajr. Ya, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari asar sebelum terbitnya matahari, maka ia mendapatkan salat asarnya. Nabi hanya mendapatkan salat asar, bukan salat asar dan duhur. Bukan, ya. Demikian juga barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum terbitnya matahari, kata Nabi, maka ia telah mendapatkan waktu salat subuh. Ya, tidak disebutkan waktu isya sebelumnya, tidak. Ya, sehingga demikian intinya pada kalimat tentunya salat asarnya, ya. Adapun subuhnya jelas, ya, tersendiri dia. Tidak mungkin dijamak dengan isya, kan? Tapi syahidnya pada keterangan tentang salat asar, di mana kita tahu bahwa salat asar dan salat zuhur adalah satu waktu pada waktu darurat, digabungkan waktunya pada waktu darurat, boleh dijamak, jamak takdim maupun jamak takhir, ya, dikedepankan asar atau dibelakangkan duhur, ya. Maka dia waktu yang musyarak, waktu yang keduanya mungkin ditunaikan. Tapi ternyata Nabi hanya mengatakan wanita atau orang yang mendapatkan waktu asar intan, dia hanya mendapatkan waktu asarnya, tidak disebutkan tentang duhurnya. Dan kita tahu bahwa wanita meskipun darinya umumnya menyangkut wanita maupun laki-laki, tapi tentunya wanita sangat membutuhkan keterangan jika ada keterangan tambahan, dan di sini tidak ada keterangan tambahan. Dan telah disebutkan tentang perpu apa itu? Perpu istifsal, ya, di maqam ihtimal yunazal manzilat al-umum fil naqal, bahwa tidak adanya rincian keterangan tentang kewajiban juga mengqadha salat duhurnya dalam keadaan di sana ada kemungkinan ihtimal, ada kemungkinan yang mungkin terjadi, ya, bahwa ini mungkin terjadi pada perempuan yang sedang haid dan sebagainya, ya, menyebabkan atau menunjukkan bahwa dalil tersebut tetap berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, bahwa selama mereka hanya mendapatkan satu rakaat dari salat asar, maka yang diwajibkan bagi wanita adalah mengqadha salat asarnya saja, bukan salat duhurnya. Dan ini kata Syekh, karena saya memotong hal itu bahwa baratul dhimmah, dan memotong keterangan Nabi ini hukum asal, yaitu baratul asliyah, baratul dhimmah, bahwa istishhadul hal, hukum asal bahwa tidaklah seseorang diwajibkan kepadanya kewajiban kecuali dengan keterangan syariat, bahwa al-aslu baratul dhimmah taklif, bahwa jiwa tidak berhubungan dengan hukum dan kewajiban selama tidak ada perintah dan keterangan, ya. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, seperti yang diriwayatkan atau disebutkan dari keduanya dalam kitab Syarh Muhadzab, yaitu Majmu' karangan Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Baik, saya kira jelas keterangan yang datang dalam masalah ini, tetapi tentunya saya ingin kembali juga kepada akhwat
bahwa tentang mendapatkan waktu terakhir yang sah menunaikan padanya satu rakaat sempurna dari sholat, ya, tentu saja disyaratkan pula didapatkannya waktu yang cukup untuk bersuci, didapatkannya waktu yang cukup untuk bersuci, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat dan para ulama, karena merupakan syarat bagi sang wanita bagi dia untuk bersuci dengan mandi besar setelah haidnya. Adapun jika pas dia mandi besar kemudian habis waktu asar atau waktu fajarnya, maka tidak diwajibkan pada jumlahnya sholat, tidak diwajibkan padanya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masalah berikutnya. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang dari apa seputar masalah salat? Dalam fatwa Ma'al-Muslimah didapatkan keterangan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fatwa Ma'al-Muslimah ini adalah hampir fatwa tentang wanita yang dikumpulkan oleh Syekh Asyafatul Maksud, salah seorang alim dari Mesir, murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana dia membawakan sebuah fatwa dari Syekh Al-Utsaimin dalam keterangan yang lain, di mana ia mengatakan ketika yang hal seperti ini, dia mengatakan bahwa apa yang disebutkan dari mengqadha salat ketika ia mendapatkan waktu salat tersebut, ini bukanlah dalam bentuk kewajiban, tapi ada sabil ikhtiyar, ya, ada sabil ikhtiyar, bukan dalam bentuk taklif secara pasti. Artinya dianggap ini dalam bentuk berhati-hati saja, ya, dalam bentuk berhati-hati saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pesannya bertentangan dengan beliau disebutkan dalam kitab ini, di mana dia tegas menyebutkan kewajibannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pembelajaran? Bagaimana cara seorang ibu yang membuka sholatnya sedangkan mereka itu sholat di rumahnya? Dan ketiga, bagaimana caranya membuka sholatnya? Ya. Dan dia imam di rumah tangga yang mereka apa yang jauh. Tentunya jika terjadi qadha dalam sholat, maka tetap dijaga tertib. Urutannya dilakukan, ya. Urutan dalam arti bahwa jika dia misalnya meninggalkan sholat subuh atau sholat asar misalnya, maka tiba waktu maghrib, ini tadi seperti yang tadi dapatkan satu rakaat yang sempurna untuk sholat asar, kemudian dia bersih, maka dalam keadaan ini dia mandi, kemudian dia melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, baru kemudian maghrib, ya. Kecuali jika dikhawatirkan dari habisnya waktu maghrib, maka di sana sebagian ulama mengatakan boleh mendahulukan maghrib. Itu mazhab Imam Ahmad. Tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa dijaga tertib, tertib, bahwa sang wanita menjaga tertibnya urutannya. Ya. Adapun dasar dari pendapat Imam Syafi'i adalah kisah Umar bin Khattab yang dimuttafaqkan hadis 15 tentang kejadian di mana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang Khandaq, ya, ketika dihukum kaum muslim di Madinah, maka Umar bin Khattab keluar setelah masuk waktu Isya, dia keluar dan melaknat orang-orang musyrik yang mengepung. Maka berkata Nabi, ada apa wahai Umar Khattab? Berkata Umar, qad mana'atni an salati. Mereka telah menghalangi aku dari salat. Bahwa dia bersalat zuhur, asar, maghrib, dan terakhir waktu Isya. Maka yang mengatakan, ana aydan lam usalli. Saya pun juga belum salat. Maka Nabi pun memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Kemudian dia salat zuhur bersama sahabatnya. Kemudian iqamah, salat asar bersama sahabatnya. Kemudian iqamah, salat maghrib bersama sahabatnya.
kemudian iqamah salat isya. Hadisnya sahih muttafaq alaih. Jadi menjadi dasar dari pendapat Syafi'i bahwa dijaga tertib. Ya, awal dahulukan yang pertama, kemudian nanti melangkah ke yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya tidak bisa lagi menunaikan sholat. Tidak bisa karena sakitnya maksudnya. Baik secara duduk ataupun berbaring karena rasa sakit yang hebat. Nah, waktu sholat yang saya tinggalkan yaitu maghrib, isya, dan subuh. Karena saya melahirkan jam 11 siang. Haruskah saya mengqadha sholat? Nah, pertanyaannya adalah bahwa ketika rasa sakit yang hebat itu datang, apakah itu disertai dengan keluarnya darah? Ya. Jika disertai dengan keluarnya darah, maka dia tidak perlu mengqadha karena sudah berlaku hukum nifas. Karena kan nanti hukum nifas lebih lanjut rincian. Tapi bahwa dia sudah mengalami nifas, dan darah nifas bukanlah sekedar darah yang keluar setelah melahirkan, tapi juga dia adalah darah yang keluar mendahului kelahiran. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa 2 atau 3 hari sebelum melahirkan pun jika telah keluar darah dan disertai dengan talak, disertai dengan proses kelahirannya, maka dia sah dikatakan nifas. Jika ia meninggalkan sholat, maka itu sah, demikian, bahkan tidak boleh sholat. Ya, jadi kalau begitu ini diperhatikan. Adapun jika yang bertanya mengatakan bahwa kayaknya saya lihat darah nanti setelah subuh, waktu maghrib belum ada darah, meskipun sudah sakit, ya, isya juga tidak ada darah, meskipun sudah sakit. Nah, kalau begini berarti maghrib isya dia qadha, iya kan? Ya, jadi hukumnya kepada adanya darah atau tidaknya. Jika ada darah ketika itu, atau bahkan mungkin sebelum maghribnya, bahkan sewaktu asar yang tidak ada darah, tapi belum sakit yang hebat, kemudian maghribnya tidak berhenti sakit itu, tapi ada darah, maka sesungguhnya bukanlah kepada masalah sakit atau tidaknya, tapi pada masalah ada tidaknya darah yang keluar. Dan darah yang keluar tidak mesti bahwa dia mengucut, ya, karena darah melahirkan itu bercak sedikit demi sedikit mulai banyak, ya. Adapun kalau dia banyak sekali, maka itu berarti perdarahan, ya, perdarahan dari biasanya terjadi gangguan pada kehamilan dan sebagainya, ya. Adapun bahwa asalnya biasanya sudah proses melahirkan, maka tidak begitu banyak darah yang keluar karena proses pembukaan yang terjadi pada rahim wanita, yang itu mungkin adalah melahirkan itu bercak sedikit demi sedikit mulai banyak, ya. Adapun kalau dia banyak sekali, maka itu berarti perdarahan, ya, perdarahan dari biasanya terjadi gangguan pada kehamilan dan sebagainya, ya. Adapun bahwa asalnya biasanya sudah proses melahirkan, maka tidak begitu banyak darah yang keluar karena proses pembukaan yang terjadi pada rahim wanita, yang itu mungkin menimbulkan luka pada rahim sehingga keluarlah darah, ya. Nah, darah ini kemudian akan disusul dengan darah nifas yang keluar sedikit demi sedikit dan akan terhambur keluar ketika melahirkan dan berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Maka sekali lagi yang kuat dari pendapat para ulama bahwa darah nifas adalah darah yang keluar sebelum melahirkan 2 atau 3 hari sebelumnya, apakah disertai dengan talak, disertai dengan persalinan, atau apa yang keluar ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu yang bertanya tinggal mengingat kembali, apakah mana di antara sholat yang ditinggalkan itu yang dia telah mengeluarkan darah. Adapun jika dia tidak ingat, maka jika dia ingin berhati-hati, maka dia qadha, ya. Jika dia ingin berhati-hati, maka dia mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Setelah hukum asal tidak dikatakan keluarnya darah, tapi hukum asal adalah tidak keluarnya
darah. Karena nanti siang baru melahirkan ya. Tapi nanti terjadi darah keluar sebelumnya. Tetapi ingat bahwa hukum ditetapkan karena keluarnya darah. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bil lisani fala ba'sa bidzalik. Adapun wanita yang haid membaca Al-Qur'anul Karim secara langsung, fa in kana, maka ini jika dia dengan pandangan mata, jadi tidak menyentuh maksudnya ya. Fa in kana nadharan bil ain, jika dia hanya dengan pandangan mata, tatapan mata, maksudnya ini adalah tidak dengan menyentuh ya, karena ada masalah lain, masalah menyentuh Al-Quran. Jadi dengan perkataan, jika ia hanyalah dengan menatap dengan mata, maksudnya mengecualikan bentuk menyentuh mushaf, misalnya ditaruh di meja ya, di bangku, kemudian dilihat dan dibaca, ditatap. Jika seperti itu bentuk bacanya, atau ta'ammulan bil qalbi, atau dengan ta'ammul, yaitu maksudnya dengan hafalan. Ta'ammul bil qalbi, hati kita mengikuti apa yang kita baca itu, yang kita lihat tadi ya, biduni nutkin bil lisan, tanpa melafalkan dengan lidah, jadi sekedar memandang saja ya, tilawah tapi tidak dibacakan, dikeraskan suara ya, hanya dengan ta'ammul, hanya dengan hati kita yang memperhatikan, membacanya dalam hati, atau dengan pandangan mata saja kita ikuti ya, tanpa dibacakan dengan suara, fala ba'sa bidzalik, maka ini kata Syekh tidak mengapa. Beliau contohkan lebih lanjut dengan mengatakan seperti seseorang meletakkan mushaf, mithlu an yudha al-mushaf, seperti mushaf diletakkan ya di depan, awil lauh, pada papan atau lembaran, maka sang wanita melihat kepada ayat-ayat yang ada dalam lembar atau dalam mushaf Al-Quran itu dan membacanya, tetapi dalam hati, tidak dilafalkan, maka ini kata beliau boleh. Qala An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab, berkata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, jaizun bila khilaf, hukumnya boleh, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jelas ini? Hukumnya tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nah, ini jelas, tidak masalah saya kira ya. Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bil lisan, adapun jika bacaannya adalah dengan melafalkan dengan lisan, disuarakan, fa jumhurul ulama ala annahu mamnu'un wa ghairu jaiz, maka kebanyakan ulama berpendapat dia terlarang dan tidak boleh. Terlarang dan tidak boleh. Jadi membaca dengan melafalkan ya. Demikian kata beliau. Setelah itu beliau menyebutkan adanya pendapat yang lain. Dan berkata Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Ibn Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir, dan Ibn Al-Mundir dari mazhab Syafi'i, huwa jaizun, bahwa hukumnya boleh. Dan diciptakan pula tentang pendapat bolehnya ini dari Imam Malik dan juga dari Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, lama, seperti dalam Fathul Bari ya. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan bahwa tentang bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid, dia adalah mazhab Abu Hanifah, dan satu riwayat dan yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub, apalagi yang haid ya. Ini mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, masyhur dari mazhab Imam Syafi'i, dan masyhur dari mazhab Imam Ahmad ya. Adapun juga dikirkan dari para ulama, dia adalah pendapat dari Imam Malik, satu riwayat dari Imam Malik, seperti disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam bentuk ta'liq dari seorang tabi Ibrahim An-Nakhai, di mana ia berkata, la ba'sa bi an taqra al-ayah, tidak mengapa wanita membaca
ayat Al-Quran, membaca ayat Al-Quran. Baik, kalau begitu kita dapat sekarang dua pendapat. Pendapat pertama tidak boleh secara mutlak, dan itu jumhur ulama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua boleh, yang dia adalah pendapat Imam Bukhari dan Ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir, yang dia juga adalah pendapat dari riwayat Imam Syafi'i dan Imam Malik, seperti kata Ibnu Hajar, bahkan dia masyhur dalam mazhab Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, ya. Maka kalau kita ada dua pendapat, tentunya nanti Syekh akan merojihkan, menguatkan pendapat yang kuat diantaranya. Namun sebelum menyebutkan pendapat yang terpilih menurut beliau menukilkan pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana Ibnu Taimiyah juga berpendapat bolehnya wanita yang haid membaca Al-Quran, dan Ibnu Taimiyah membantah bahkan pendapat orang yang mengatakan tidak boleh. Pendapat jumhur dibantah oleh Ibnu Taimiyah, dan sesungguhnya beliau mengatakan dalam penjelasan beliau, tidaklah ada keterangan tentang larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dalam Al-Quran maupun sunnah sama sekali. Tidak ada larangan yang sah dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya apa yang diriwayatkan dari Nabi, la taqra'u al-haid wal junubu syai'an min Al-Quran, itu lemah biittifaq al-hadis. Apa yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi bersabda, orang yang junub dan wanita yang haid tidak membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran, itu riwayat yang lemah. Sepakat para ulama akan kelemahannya, ya. Dan adalah kita mengetahui bahwasanya para wanita di zaman Nabi, mereka pasti mengalami haid, pasti, ya, karena dia perkara haid telah kita dapatkan keterangan dari Nabi, dari hadis Aisyah. Beliau mengatakan inna hadza syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Dia adalah perkara yang telah Allah takdirkan bagi anak wanita dari keturunan Adam, termasuk wanita di zaman Rasulullah. Mereka pasti mengalami haid, ya. Dan kita tahu bahwasanya seandainya membaca Al-Quran diharamkan bagi mereka seperti hanya sholat dan puasa, pasti akan datang keterangan dari Nabi yang sahih tentang larangan tersebut, ya. Kenapa? Karena hajat untuk itu penting, besar sekali. Wanita dalam setiap bulan yang mengalami haid, dalam setiap kesempatan, dalam setiap detik pasti ada wanita yang mengalami haid. Seandainya terlarang membaca Al-Quran, pastilah ada keterangan yang banyak dan kuat tentang larangan tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika tidak ada keterangan, perkaranya perkara yang umum, ya, yang dibutuhkan oleh semua orang, yang disebut mimma ta'ummu bihi balwa, perkara yang sangat sering terjadi dan butuh penjelasan seandainya terlarang. Ternyata tidak larangan, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Dan tidaklah tepat mengkiaskan atau menganalogikan wanita yang haid dengan orang yang junub, ya. Karena untuk orang yang junub membaca Al-Quran, memang ada sebuah keterangan dari hadis Ali bin Abi Thalib yang dia diperselisihkan di antara para ulama, apakah dia sahih atau lemah. Nanti akan kita bahas, ya. Ada perselisihan tentang hadis tersebut, masalah junub, ya. Beda dengan masalah haid yang sepakat para ulama bahwa dia lemah, hadisnya yang melarang, ya. Nah, tentang junub memang ada riwayat yang diperselisihkan. Nah, bagian yang sahih hadisnya, mereka mengatakan berarti dilarang bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Nah, kata mereka, kalau dilarang orang yang junub karena dia hadasnya besar, demikian pula juga orang yang haid karena sama-sama hadasnya besar, itu wajib mandi. Jadi mereka menganalogikan, menyamakan hukum, ya kan?
Nah, Ibnu Taimiyah membantah bahkan pendapat yang analogikan dengan mengatakan bahwa orang yang junub memang dia hadas besar. Tapi hadasnya bahwa orang yang junub memang dia hadas besar. Tapi hadasnya sangat mudah bagi dia untuk berlepas, membersihkan diri. Kapan? Dengan mandi, langsung bersih, ya. Sehingga dengan demikian, jika dilarang, seandainya sahih, dilarang membaca Al-Quran, itu pantas. Kenapa? Karena tidak berat bagi dia untuk mandi, dan cukup bagi dia kemudahan untuk segera mandi sehingga dia bisa baca Al-Quran. Itu kalau sahih hadisnya, ya. Ada orang yang haid, waktunya panjang, ya 7 hari, 6 hari biasanya. Bahkan ada yang sampai 15 hari mengalami haid. Kalau 15 hari dia tidak menyentuh Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, ya, dikhawatirkan apa yang dia telah hafalkan dari ayat akan hilang. Dan jangan-jangan bahkan dia harus belajar ulang surah Al-Fatihah, jangan-jangan, ya kan? Ya, karena sudah lupa, ya. Ya, tentunya bukan lagi belajar Iqra, ya. Insya Allah masih teringat. Tapi bahwa ada ayat-ayat yang akan hilang dan lupa, ya kan? Kalau tidak bisa menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, bukan main, ya kan? Maka kata Ibnu Taimiyah, berbeda kalau begitu keadaan dan situasi wanita yang haid dengan orang yang junub. Orang yang junub lebih mudah dia mandi dan itu bisa baca Al-Quran. Adapun yang haid, meskipun dia mandi 10 kali, tidak akan bersih dia. Karena kalau belum sampai berhenti darah haidnya, masa haidnya belum selesai, ya kan? Jadi kalau begitu, keadaan menunjukkan bahwa mereka boleh untuk membaca Al-Quran dan tidak boleh disamakan hukumnya dengan orang yang junub, kalaupun hadis tentang junub itu sah. Kalaupun hadis tentang junub itu sah, ya. Baik. Maka kita perlu menyinggung tentang hadis junub ini. Kenapa? Karena hadis larangan membaca Al-Quran bagi orang junub sekali lagi dijadikan asal pokok oleh sebagian ulama bahwa junub tidak boleh. Kalau begitu yang haid juga tidak boleh. Maka perlu kita lihat lebih lanjut tentang orang yang junub ini, ya. Maka sesungguhnya riwayat tentang orang yang junub ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib dari riwayat Abdullah bin Salamah bahwasanya Abdurrahman bin Salamah bahwasanya Ali bin Abi Thalib keluar dari WC dan kemudian dia langsung mengambil Al-Quran dan membacanya, tidak berwudu, ya, tidak tampak dia berwudu. Maka diingkari dia oleh sebagian orang yang hadir. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya laqad ra'aitu Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW keluar dari WC dan kemudian dia membaca Al-Quran, ya, dan dia berzikir, wala yamna'uhu syai'un wala yahtajibu an syai'in min Al-Quran illa min al-janabah, dan beliau tidaklah menghalangi dari membaca Al-Quran atau bentuk yang lain dari zikir kecuali junub. Nah, demikian riwayatnya menunjukkan bahwa kalau junub Nabi tidak membaca Al-Quran, ya. Tapi kita ingatkan bahwa hadis ini memang disahihkan oleh Imam An-Nawawi, disahihkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, beberapa ulama, Imam Adz-Dzahabi, ya, Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Tetapi sesungguhnya menurut tahqiq, menurut penelitian para ulama hadis, ternyata hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, dan ini pendapat dari Syekh Al-Albani dan pendapat dari Abu Ishaq Al-Huwaini dan para muhaqqiqin dari ahli hadis, ya. Alasan mereka mengapa? Karena Abdurrahman bin Salamah dia adalah hadis orang yang mukhtalif. Dia orangnya thiqah, terpercaya, tetapi di akhir usianya bercampur hafalannya dan dia menyampaikan dengan hadis yang akhirnya berubah-ubah. Disebut dia mukhtalif, ikhtalata. Dan hadis ini tidak ada penguatnya. Maka tentunya dalam kaidah ilmu hadis, seorang perawi yang mukhtalif itu hadisnya
bisa menjadi hasan kalau ada penguat. Adapun ini tidak ada penguatnya, maka kalau begitu dia lemah. Ya, oleh karena itu hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Taimiyah dan yang lainnya. Ya, sebagian ulama mengatakan ada penguatnya dari hadis Ali juga, dari riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Baihaqi dari Turaif, ya, dari Turaif dari Ali. Tetapi Turaif ini juga ya mutakallam fihi, dibicarakan tentang keadaannya, meskipun yang kuat dia soduk, artinya hadisnya hasan meskipun tanpa penguat. Tetapi Turaif ini dari dia diriwayatkan dengan dua bentuk, riwayat marfu dan riwayat mauquf, artinya dari perbuatan Ali, bahwa Ali yang tidak membaca Quran kalau sedang junub. Dan riwayat yang mauquf itulah riwayat yang sahih, karena riwayat dari Yazid bin Harun yang disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sehingga kalau begitu yang benar ini hanyalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Mampukah dia menguatkan riwayat yang marfu tadi? Tidak. Sehingga dengan demikian hadisnya tetap lemah. Kalau begitu orang yang junub sekalipun boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Karena hadisnya lemah. Jika yang junub boleh, apalagi yang haid? Karena junub hadas besar, haid juga hadas besar. Tapi junub mudah bagi orang untuk mandi dan segera hilang darinya hadas tersebut. Tapi orang yang haid tidak akan hilang kecuali jika dia mandi setelah bersih dari haid. Maka hajatnya lebih butuh kalau begitu, ya. Dengan demikian kalau begitu batallah dalil orang yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Yang benar wanita yang haid boleh membaca Al-Quran, ya. Tetapi Syekh Ibn Utsaimin punya pendapat yang lain, ya. Beliau berkata, "Walladhi yanbaghi ba'da an 'arafna niza' ahli al-'ilmi an yuqal." Yang penting bagi kita, yang sepatutnya bagi kita setelah kita mengetahui perselisihan para ulama, itu yang membolehkan dan yang melarang, untuk kita memilih pendapat seperti ini, berkata seperti ini, untuk dikatakan seperti ini. Al-awla lil haidi alla taqra al-Qur'an al-Karim nutqan bil lisan illa inda al-hajati lidzalik. Yang aula, yang utama bagi wanita yang haid adalah ia tidak membaca Al-Quran dengan lafal, dengan dikeraskan dengan lidahnya, kecuali jika dibutuhkan, kecuali ketika dibutuhkan, ya. Mithlu an takuna muallimah, misalnya dia seorang guru sehingga dia membutuhkan untuk mentalkin murid-muridnya. Mentalkin artinya apa? Dibacakan. Seperti dia misalnya guru tahfidz, ya, guru hafalan, maka dia bacakan kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengikuti, ya. Maka jika caranya seperti itu maka boleh katanya. Atau dalam keadaan ujian, fi halatil ikhtibar, di mana dia diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk ujian lisan, membaca Al-Quran misalnya ujian lisan tajwid misalnya, kan, maka dia harus membaca. Jika dia tidak baca maka dia akan tawasid, dia akan gugur, jatuh nilainya, kan. Maka kalau begitu hajat, ada kebutuhan mendesak, dia boleh. Ya, ini pendapat Syekh Albani, yang Syekh Ibn Utsaimin, yang dia adalah pendapat Imam Malik. Dia adalah pendapat Imam Malik, dan satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad, satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Ya, berarti Imam Ahmad punya 3 pendapat. Pendapat yang melarang, pendapat yang membolehkan, dan pendapat yang membolehkan karena hajat. Ya, demikian pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwa al-ibratu bid dalil, dasar kita adalah dalil. Jika tidak ada dalil yang melarang, maka tentu saja hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Namun barang siapa yang ingin beramal dengan kehati-hatian sehingga tidaklah dia membaca kecuali ketika dibutuhkan, ya, dan termasuk dibutuhkan adalah ketika khawatir akan hilang hafalannya, jika tidak murojaah, tidak diulang hafalannya, ya, maka dia adalah perkara yang tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mengatakan yang membaca berarti kurang waraknya, tidak boleh, ya.
karena tidak ada keterangan yang melarang sama sekali bagi mereka untuk membacanya. Jelas ya? Wallahu a'lam. Seperti bangsa mengambil yang hati-hati sehingga tidak baca ketika diinginkan, ya, maka tidaklah disalahkan dia manakala dia pendapat dari Imam Malik dan Syekh Utsaimin mengatakan aula, lebih utama. Bukan berarti bahwa dia sunnah, tidak, lebih utama. Berarti kalau membaca menurut beliau khilaful aulawi, menyelisih apa yang utama, tapi tidak berdosa. Dan tidak dikatakan bahwa dia meninggalkan apa yang sunnah, tidak juga. Ya, terserah saja. Ya, begitu maksudnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekali jelas ini? Ya. Jadi kalau itu tidak ada dalil tentang wajibnya, tentang haramnya wanita yang haid membaca Al-Quran. Perlu kita ingatkan kembali di sini bahwa tentang masalah zikir, doa, tentang masalah zikir dan doa juga telah kita bahas kemarin bahwa boleh wanita yang haid berzikir, berdoa, membaca bentuk-bentuk wirid meskipun dia dalam keadaan haid. Nah, kami perlu ingatkan di sini bahwa bahkan sebagian ulama berpendapat lebih diutamakan bagi wanita tersebut, wanita haid itu, untuk memperbanyak zikir, khususnya fi awqat asy-syarifah, khususnya pada waktu-waktu yang mulia. Apa waktu yang mulia itu? Maksudnya awqatus salawat, waktu-waktu salat. Jadi pada berzikir pada waktu-waktu salat tersebut. Jadi ketika orang salat misalnya, maka dia menggunakan waktu itu untuk berzikir, memperbanyak zikir. Maka ini pendapat dari para tabi seperti yang dikatakan orang-orangnya oleh Syekh Mustafa Al-Alawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa juz yang pertama. Ya, banyak riwayat-riwayat dari tabi tentang baiknya perkara ini, bahwa dia perkara hasan. Ya, tetapi ingat, dia juga bukanlah perkara yang dikatakan masyru', disyariatkan. Kenapa? Karena tidak ada keterangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut.